Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pembacaan renungan harian kita pada pagi ini diambil daripada Roma pasal 8 ayat 26. Saya bacakan di sini ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hari ini adalah suatu hari yang sangat penuh berkat. Kenapa saya kata begitu? Semalam kita berbicara tentang Yesus. Yesus yang mengatakan bahwa Roh Allah ada kepadanya. Dan kita telah menjelaskan Roh itu. Roh Tuhan ada kepadanya. Kita sudah jelaskan. Dan hari ini pula, dalam pembacaan renungan harian kita sekali lagi dihidangkan dengan topik Roh yang sama, yaitu pneuma. Luar biasa, saudaraku. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi, untuk makluman saudara, roh yang ada di dalam Yesus adalah roh yang sama membantu kita, yaitu pneuma. Semasa kita berdoa ya, dalam hadirat Yahweh, dalam doa kita dan penyembahan kita itu, ya, roh Tuhan itu menguasai jiwa kita. Dan apabila roh Tuhan itu menguasai jiwa kita, Roh Kudus itu menguasai jiwa kita. Semasa kita berdoa menyembah itu, kadang-kadang ada yang ada di dalam hati kita itu, ya, ada kehendak, keinginan di dalam hati kita itu untuk menyatakannya kepada Yahweh El Shaddai itu. Tetapi kita tidak tahu menyebutkannya, melepaskannya. Maka Roh Kudus itu akan menolong kita untuk menyampaikannya kepada Yahweh itu. Tetapi kita sendiri tidak paham apa yang dikatakan disebut oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya. Itulah fungsi ataupun peranan Roh Kudus ataupun roh daripada Tuhan itu sendiri. Pneuma itu. Saya ingin memberikan satu kesaksian lah. Saya sudah saksikan ini dalam video-video saya sebelumnya, tapi saya mau saksikan sekali lagi. Ianya merupakan satu berkat di dalam keluarga saya. Tahun 70-an, sekitar bukan tahun 70-an, ya 60-an, sekitar tahun 1967-68 seperti itu. Ya. Saya baru ada 2 orang dalam keluarga kami, ya. Saya dan adik saya seorang. Adik saya yang sudah 2 tahun tiba-tiba mengalami penyakit yang sangat teruk dan dibawa ke rumah sakit, tidak boleh sembuh, tidak ada obat yang boleh menyembuhkan. Kemudian bapak saya ini sangat susah hati. Kebetulan pada waktu itu kami berada di satu tempat, camp Kayu Balak. Ya, di camp Kayu Balak. Dan mau pulang kampung, tetapi belum terima gaji.
Mau pinjam kepada majikan, majikan tidak bagi. Ayah saya mau bawa adik saya kepada dukun, tapi dia tidak berani. Tetapi ayah saya selalu mengingat, sebab pada waktu itu pemberitaan firman Tuhan sudah ada di Kinabatangan pada waktu itu. Dan dia sudah mendengar tentang Yesus. Tetapi dia tidak tahu macam mana meminta pertolongan. Jadi apa dia buat? Dia lihat adik saya yang terlantar sakit dan dia menangis. Menangis dan terus menangis. Sampai pada satu ketika, bapak saya dia sudah penat menangis. Dan dia letih. Kemudian dia tertidur di samping adik saya yang sedang sakit penat. Dia seperti mimpi, tetapi dia masih sadar. Ya, tiba-tiba ada 2 malaikat yang turun dari atap itu, membawa satu peti. Ya, dia satu peti yang kecil, dan duduk di samping adik saya. Lalu dibukalah peti itu, kemudian dikeluarkan satu buah buku yang menghairankan pertama sekali kepada ayah saya adalah buku itu lebih besar daripada peti tempat dia dimasukkan. Kenapa boleh masuk buku itu? Lalu malaikat yang satu ini membilik-bilikkan. Ya, dia bilik-bilik buku itu. Kemudian dia kata, ini belum ada terdaftar di pejabat, dia kata, di office, dia kata. Lepas itu, dia tutup buku itu, lepas itu masukkan semula di dalam peti itu. Herannya kenapa boleh masuk? Itu mengherankan bapak saya. Itu cerita bapak saya. Lepas itu, keduanya terus berangkat, naik terus. Ya, naik sama juga. Dia naik dan terus tembus daripada atap rumah itu. Kemudian tidak lama daripada itu, bapak saya sudah tertidur. Tapi sebelum itu dia beritahu bapak saya bangun dan bangunkan ibu saya. Dia tanya, kamu ada nampakkah tadi orang datang di sini? Tapi ibu saya kata, tidak ada. Tidurlah, mungkin kamu sedang termimpi itu. Lepas itu mereka tidur sama-sama. Tidak lama daripada itu, tiba-tiba adik saya yang sudah terlantar 2 bulan sakit itu, tiba-tiba bangun dan bangunkan ayah saya. Dia kata, Bapak, saya lapar. Dan keduanya terus bangun dan berpelukan. Bersyukur, tetapi tidak tahu macam mana mengatakan kesyukuran itu dan kepada siapa. Yang mereka ingat adalah Yesus. Ada kesembuhan di situ. Roh Kudus sebenarnya telah menguasai ayah saya, dan Roh Kudus itu menyampaikan perasaan ayah saya kehadirat Yahweh Elohim, dan kuasa itu turun melalui Roh Kudus itu sampai kepada malaikat itu turun sendiri dan menyembuhkan adik saya. Itulah hebatnya Roh Kudus. Roh Kudus itu roh daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua lah ya. Yang pertama tadi roh yang ada di dalam Yesus itu adalah roh yang sama. Kemudian yang kedua tadi itulah kesaksian kita. Ya, kesaksian tentang adik saya yang sakit itu. Kemudian yang ketiganya ya,
Kalau kita sungguh-sungguh mencari kebenaran tentang Tuhan melalui Alkitab, dan kita sungguh-sungguh berdoa, saudara, Roh Kudus akan menguasai akal budi dan pemikiran kita. Dan sementara kita membaca Alkitab, Roh Kudus itu akan membuka pikiran kita dan menjelaskannya di dalam hati kita, di dalam pengetahuan kita. Kemudian menyimpannya itu di dalam jiwa kita. Nah, Roh Kudus itu memandu, ya. Roh Kudus itu akan memandu pikiran kita, akal budi kita untuk mengetahui apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu. So, di dalam Alkitab itu yang ada adalah peristiwa-peristiwa, keajaiban, kuasa Yahweh El Shaddai itu. Dan di situ selepas itu dalam perjanjian baru, ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Kemudian selepas itu, kesaksian-kesaksian para rasul, murid-murid Kristus itu sendiri. Dan bagaimana Roh Kudus bekerja kepada manusia setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi itulah saudaraku, sebagai penutup. Ya, sebagai penutup melalui Roh Kudus, kuasa Yahweh akan menaungi kita. Ya, melalui Roh Kudus itu, kuasa Yahweh akan menaungi kita. Coba saudara lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 35, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ataupun pasal 10 ayat 44, ataupun pasal 11 ayat 15, dan pasal 19 ayat 6. Ya. Oke. Tidak bermakna saudara sudah dibaptis. Kalau saudara sudah dibaptis, tidak bermakna dalam baptisan itu walaupun dikatakan di situ aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak bermakna Roh Kudus sudah menguasai saudara. Tidak. Itu adalah simbol. Ya, simbol permulaan penguasaan Roh Kudus kepada saudara. Saya percaya kepada baptisan. Yesus dibaptis. Tetapi Roh Kudus saya percaya tidak akan turun kepada Yesus kalau Yesus tidak berdoa. Sebagai contoh, sebelum Yesus dibaptis, ramai yang telah dibaptis. Tetapi mereka tidak pasti sama ada mereka sudah berdoa selepas dibaptis atau tidak. Tetapi Yesus setelah dibaptis, dia berdoa. Dan Roh Kudus turun. Bila Roh Kudus turun, maka terdengarlah suara daripada surga. Nah, ini sangat penting. Jadi apabila saudara dibaptis, bermakna saudara sudah terdaftar di surga, saya percaya itu, maka saudara berdoa bukan saja meminta dan meminta dan meminta, tetapi memuji, mengagungkan kemuliaan Yahweh El Shaddai. Sehingga kita bersama-sama dengan para tua atau para malaikat di surga menikmati hadirat kemuliaan keagungan Yahweh kita. Itulah saudara. Dan apabila kita berada di situ, maka Roh Kudus akan menguasai kita. Roh Tuhan itu sendiri. Ya. Kemudian seterusnya berdoa dan menyembah sungguh-sungguh. Ya. Supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Tidak bermakna kalau saudara sudah berdoa, doa Tuhan Bapa kami di surga, Roh Kudus sudah turun. Belum. Tidak bermakna kita sudah membuka mulut untuk memuji, menyembah Tuhan itu, Roh Kudus sudah turun. Belum. Dia lihat sama ada roh dan jiwa kita itu bersatu
untuk memuji menyembah Yahweh. Barulah Roh Kudus itu akan turun dan kuasa daripada Yahweh itu akan menguasai seluruh pemikiran kita. Itulah Roh Kudus. Itulah peranan Roh Kudus. Dia membuka ruang, dia menyediakan tempat bagi kuasa kemuliaan Yahweh El Shaddai di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itulah saudara. Mohon kiranya Roh Kudus terus menguasai saudara, roh dan jiwa saudara, hati dan pikiran saudara dengan hikmat dan wahyu untuk memahami segala penjelasan, penerangan, perkongsian di dalam renungan harian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.